Pernah nggak sih ngerasa bingung? Di berita katanya suku bunga acuan lagi turun. Tapi kok pas kita lihat cicilan KPR, rasanya malah mau naik? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Di sini kita akan coba pecahkan bareng-bareng misteri suku bunga KPR mengambang yang, ya ampun sering banget bikin kepala pusing. Nah, kita mulai dari sini. Ini dia nih pertanyaannya. Saya yakin banyak dari kita, para pejuang KPR, yang nunggu-nunggu jawaban dari pertanyaan ini. Pertanyaan dari berita ini benar-benar menangkap inti keresahan banyak orang. Kan logikanya, kalau BI rate turun, ya cicilan kita harusnya ikutan turun dong. Tapi kenapa kenyataannya seringkali beda ya? Nggak seinstan itu. Nah, lihat deh grafik ini. Ini gambaran sempurna dari masalah utamanya. Di awal-awal, tahun pertama, kedua, ketiga, wah cicilan rasanya adem ayem ya kan? Stabil, ringan karena kita dapat bunga promo yang fixed. Tapi tiba-tiba, ceng-ceng, masuk tahun keempat, cicilannya langsung loncat tinggi. Inilah yang sering disebut shock KPR. Momen ketika kita pindah dari bunga tetap ke bunga mengambang. Oke, biar pembahasannya runut, kita akan bedah semuanya dalam 5 langkah. Pertama, kita jawab dulu paradoks suku bunga turun kok cicilan naik. Terus, kita pahami bedanya bunga fix dan floating. Ketiga, kita intip apa aja sih yang bikin bunga ini berubah. Keempat, bagian serunya nih, kita belajar cara hitung cicilan baru kita sendiri. Dan terakhir, yang paling penting, kita bahas strateginya biar kita bisa tetap pegang kendali. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita langsung jawab pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih suku bunga acuan katanya turun, tapi cicilan KPR kita bisa-bisanya malah naik, atau paling nggak langsung turun? Apa yang terjadi di sini? Jawabannya, ternyata ada yang namanya efek jeda atau lag effect. Jadi gini ceritanya. Saat BI mengumumkan penurunan suku bunga, efeknya itu nggak kayak kita neken tombol lampu, langsung nyala. Butuh waktu, bisa 3-6 bulan sampai benar-benar terasa di cicilan KPR kita. Kenapa? Karena bank itu biasanya akan menurunkan bunga simpanan atau deposito dulu. Baru setelah itu giliran bunga kredit termasuk KPR kita yang ikut turun. Jadi ya, kuncinya satu, sabar. Nah, ngomongin soal perubahan bunga tadi, ini membawa kita ke konsep inti yang sering bikin bingung. Yuk kita bedah bareng-bareng apa itu bunga tetap dan bunga mengambang. Bayangin aja, KPR kita ini punya dua wajah. Wajah pertama itu bunga tetap atau fixed rate. Ini yang baik hati, yang bisa ditebak. Cicilan kita jumlahnya segitu-gitu aja selama periode promo, entah 1, 3, atau 5 tahun. Aman kan? Nah, wajah kedua ini adalah bunga mengambang atau floating rate. Yang ini lebih mudi. Dia bisa naik, bisa turun, tergantung kondisi pasar. Fleksibel sih, tapi ya itu ada resikonya. Dan ini poin kuncinya teman-teman. Kebanyakan KPR di Indonesia itu bukan murni fixed atau murni floating. Mereka itu hibrida, gabungan keduanya yang sering disebut KPR fix berjenjang. Jadi, kita dapat enaknya di awal dengan bunga tetap yang rendah, tapi setelah itu kita harus siap menari bersama bunga mengambang di sisa tenor. Makanya, kejutan kenaikan cicilan itu sebetulnya bukan kejutan. Itu emang udah ada dalam desain produknya dari awal. Oke, kalau bunga mengambang itu moody, pertanyaannya, siapa atau apa sih yang bikin moodnya berubah? Apa aja kekuatan di balik layar yang bikin cicilan kita bisa naik turun? Ternyata ada beberapa dalangnya nih. Pertama, jelas suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Itu kaptennya. Kedua, kondisi ekonomi negara kita secara umum, terutama inflasi. Kalau harga-harga naik terus, ya bunga cenderung ikut naik. Ketiga, ada yang namanya suku bunga dasar kredit atau SBDK. Ini semacam harga modalnya masing-masing bank. Dan yang terakhir, ya persaingan antar bank itu sendiri. Kalau lagi banyak promo, bunga bisa lebih kompetitif. Oke, ini ada satu fakta lapangan yang jujur aja agak pahit tapi penting banget untuk kita tahu. Walaupun secara teori bunga floating itu bisa naik dan turun, kenyataannya dia lebih sering naik daripada turun. Jadi penting banget nih buat kita untuk punya ekspektasi yang realistis. Jangan terlalu berharap cicilan akan sering turun ya. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis dan seru. Gimana caranya kita meramal berapa cicilan kita setelah masa promo habis? Tenang, ini nggak perlu jadi misteri. Kita bisa kok menghitungnya sendiri. Nggak sesusah yang dibayangkan, saya janji. Sebelum kita mulai ngitung, ada 3 bahan yang perlu kita siapkan. Gampang kok carinya, biasanya ada di statement bulanan atau aplikasi mobile banking. Pertama, berapa sisa pokok utang kita? Kedua, berapa suku bunga floating yang berlaku saat ini dari bank. Dan ketiga, sisa berapa bulan lagi tenor KPR kita. Cuma 3 itu aja.
Oke, cara paling gampang dan akurat itu pakai Excel atau Google Sheets. Buka aja lembar kerja baru, terus ketik rumus saktinya. Sama dengan PMT, kurung buka, nah di dalamnya ada 3 bagian. Rate itu suku bunga per tahun dibagi 12. NPER itu sisa tenor dalam bulan yang tadi udah kita cari. Terakhir, PV itu sisa pokok pinjaman kita. Oh ya, jangan lupa kasih tanda minus di depannya. Udah, tinggal tekan Enter, dan voila, angka cicilan baru Anda langsung muncul. Oke, kita udah bisa ngitung angkanya. Terus gimana kalau hasilnya lumayan bikin deg-degan? Kalau cicilan barunya terasa berat, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bahas strateginya supaya kita bisa balik pegang kendali atas keuangan kita. Strategi pertama adalah pelunasan sebagian. Jadi, kalau pas dapat rejeki nomplok, misalnya bonus tahunan atau TEH, jangan langsung dihabisin. Coba deh sisihkan sebagian untuk bayar langsung ke pokok utang KPR. Efeknya apa? Pokok utang kita jadi lebih kecil, dan otomatis cicilan bulan depannya juga jadi lebih ringan. Lumayan kan? Opsi kedua, kita bisa coba ajukan perpanjangan tenor. Ini semacam negosiasi ulang sama bank. Kita minta sisa tenor pinjaman kita diperpanjang, misalnya sisa KPR masih 10 tahun, kita minta diubah jadi 15 tahun. Efek langsungnya, cicilan per bulan pasti jadi lebih kecil dan lebih enteng. Tapi ada tapinya. Nah, tapinya itu ada di sini. Coba lihat perbandingannya. Pelunasan sebagian itu bagus banget karena total bunga yang kita bayar sampai lunas nanti jadi lebih sedikit. Tapi, ya itu, kita harus punya uang tunai yang lumayan besar di awal. Sebaliknya, perpanjang tenor itu bikin cicilan bulanan kita jadi ringan, cash flow aman. Tapi secara total bunga yang kita bayar ke bank sampai akhir justru jadi lebih banyak. Jadi ini soal pilihan prioritas. Dan ada opsi ketiga, yang ini juga jagoan banyak orang, pindah KPR atau yang kerennya disebut take over. Ini artinya kita mengungsikan sisa KPR kita ke bank lain yang lagi kasih promo bunga fix yang baru dan lebih rendah. Jadi kita bisa riset dan kembali menikmati masa-masa indah dengan cicilan yang stabil dan ringan untuk beberapa tahun lagi. Jadi kalau kita rangkum, apa aja sih yang perlu kita bawa pulang dari obrolan ini? Pertama, ingat ya, KPR kita itu kemungkinan besar modelnya hibrida. Ada masa tetapnya, ada masa mengambangnya. Kedua, kejutan kenaikan cicilan itu bukan kejutan, jadi harus kita antisipasi dari awal. Ketiga, sekarang kita udah tahu cara ngitungnya sendiri, jadi nggak ada lagi misteri. Dan yang paling penting, kita nggak berdaya. Kita punya pilihan, mau lunasin sebagian, perpanjang tenor, atau pindah KPR. Kita yang pegang kendali. Pada akhirnya semua kembali ke satu hal. Pengetahuan itu kekuatan. Dengan ngerti seluk-beluk bunga mengambang ini, kita bukan lagi cuma jadi penumpang yang pasrah di perjalanan KPR. Kita bisa jadi pilotnya. Jadi pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda, setelah tahu semua ini, tahu risikonya, tahu strateginya, gimana Anda akan merencanakan KPR impian Anda dengan lebih cerdas?